Kabar Bu Nini? Kabar baik. Makan duduk Bu Nini? Iya. Oh iya Bu Nini ya, sesuai kesepakatan kita kemarin ya. Iya. Kan kita mau bincang-bincang kan atau diskusi masalah masalah pembelajaran ya sekarang yang sedang diajarkan di kelas ya Bu Nini ya. Kira-kira apa yang mau kita diskusikan Bu Nini? Masalah saya kan selain sebagai guru mata pelajaran PPKN, Ya. saya juga mengajar P5 di kelas 10 dan kelas 11. Jadi dalam dalam pelajaran P5 ini kita kan sudah 2 tahun berjalan ini. Iya, alhamdulillah ya, kita perdana ya yang SMK. Sudah 2 tahun berjalan. Yang kelas 2 ini kan sudah masuk ke 2 tahun. Nah, yang di kelas 1 baru mulai ya. Yang di kelas 1 ini nampaknya agak berbeda dari yang kelas kemarin. Kelas kemarin ya, Bu ya. Kalau kelas kemarin kan asik kan begitu merasakan gimana kearifan lokalnya kita masak-masak. Kemudian berkelanjutan itu mereka bikin bumi tanpa plastik, bikin baju plastik kita. Nah, yang di kelas 1 ada sedikit kendala. Jadi kalau saya dengar dari cerita Bu Darvi ini di kegiatan P5, kira-kira masalah yang Bu Darvi dengan rekan-rekan guru yang lain hadapi ini kira-kira apa ya Bu ya dalam pembelajaran P5 kita di SMK Negeri 2 Kominfo ini? Iya, yang namanya P5 kan profil belajar Pancasila itu yang dimintanya di situ kan yang profil 5 itu ya, apa namanya, beriman dan bertakwa, kolaborasi, berkebinekaan, apa namanya yang ada di situ yang namanya kita ngajarkan profil itu pertama kan pengenalannya, tekstualnya, aksi nyatanya, refleksinya. Kalau yang pengenalan aman, yang kontekstualnya kan kita sudah jalani, di aksi nyata ini yang bermasalah sedikit. Berarti aksi nyatanya, berarti ke siswanya nampaknya ya Bu Nini ya. Kira-kira apa Bu Nini aksi nyatanya yang siswa kita belum bisa di dalam pelajaran P5 ini? Dia tuh bukan belum bisa sebetulnya, mungkin dia kan baru. Aksi nyata itu kan sudah mulai kerja, sudah mulai kompak. Waktu jari-jari yang jadi masalah sini kita kan kelas 1 pertama ini gaya hidup berkelanjutan. Pertama bumi tanpa plastik. Yang di sini kita sampah-sampah plastik itu kita daur ulang, kita jadikan produk yang bernilai guna. Kebetulan saya mengamputi 4 orang anak satu kelompok ini bersama dengan guru-guru lainnya. Nah di sini pas memilih itu semangat. Pas kan periode berikutnya kan langsung di aksi nyatanya kita kan bikin tong sampah dari ekobrik itu, tabung-tabung aqua tuh semangat, dia milih semangat katanya. Pas ke ujung, Bu, saya baru 1, Bu, pokoknya ada aja yang mau dia laporkan itu ke kita. Itu jadi mau dibilang kesal sih kesal juga, tapi kan lah kok begitu, ini tinggal seminggu, tinggal 2 minggu lagi kita sudah ada produk. Kalian banyak nian ini itunya, pas ketemu iya bu, pas sudah di apakan, ini Bu tinggal lupa banyak kerjaan, ini segala macam. Berarti intinya kalau saya ambil kesimpulan ke aksi nyatanya aksi nyatanya untuk kegiatan P5 untuk di kelas 1 ya Bu Nini ya. Jadi kalau untuk rencana ke depan supaya aksi nyata ini bisa berjalan untuk siswa-siswa kita ini biar mereka semangat juga mengerjakan aksi nyatanya, kira-kira apa yang bisa Bu Nini lakukan untuk siswa kita ini sehingga apa yang kita rencanakan sesuai dengan yang kita inginkan. Baik Bu Titin, kalau semua alat-alat dari lem tembaknya, kok semua yang dibutuhkan untuk praktek aksi nyata kan sudah disiapkan. Tinggal mereka mencari botol-botol bekas, sampah-sampah plastik yang bekas, yang daur ulang itu sudah, atau bisa kertas-kertas juga sudah. Nampaknya untuk anak yang kelas 1 sekarang itu nampaknya kita kayaknya ngomong, merangkulnya, kayaknya no stop
dari WA-nya ditanya sudah apa yang keluhannya, apa yang enggak, apa yang kurang. Nanti kita pun sampai milih-milih sampah itu kita itu. Iya, berarti Semuanya. intinya kita gurunya, Iya. pendampingnya harus ikut serta Ya, dalam jangan- aksi nyata itu ya, supaya anak-anak semangat melaksanakannya. Seperti itu. Berarti harus perlu ada bimbingan yang agak ekstra ke anak-anak kita ya Bu Nini ya. Bimbingan, Nah kalau pantauan. kita lihat rentang penilaian atau angka yang akan kita berikan pada siswa kita yang kelas 1 saat ini Bu Nini, kira-kira Bu Nini bisa kasih nilai berapa untuk anak-anak kita rentang waktu 1 sampai 10? Kira-kira Bu Nini bisa ngasih nilai berapa untuk siswa kita untuk saat ini? Iya, karena kan belum aksi nyata kan masih separuh jalan. Iya. Untuk yang mulai pengenalan kontekstual kan aksi nyata sudah separuh. Ya, kalau memang kita bisa terus merangkul mereka, saya bisa kasih 80 lah. 80 ya Bu Nini, berarti sudah cukup lumayan. Iya. Bagus untuk nilai 80 tuh Bu Nini, berarti kalau untuk ketuntasan sudah tuntas semua siswa kita ya. Harapan saya dari aksi nyata ini nanti kan kita bisa anak-anak kita juga bisa mengembangkan hasil karyanya ke wirausahanya ya Bu Nini ya. Nah jadi kalau saya lihat tadi ada bimbingan ya Bu Nini ya, masukan dari Bu Nini terhadap anak-anak kita yang kelas 1 ini supaya aksi nyatanya bisa berjalan, bimbingan, motivasi dan kita terjun langsung. Iya. Nah menurut Bu Nini kapan kira-kira Bu Nini jadwalkan atau buat jadwal khusus supaya anak-anak ini dalam aksi nyata ini bisa berjalan dengan baik? Bikin jadwal khususnya ya. Kita kan aksi nyata kita di SMK kita kalau untuk yang kelas 1 ini kan sekali seminggu. Iya. Kalau dulu sistem blok ya, jadi Iya, satu selesai dalam rentang waktu itu. Jadi kalau karena sudah pengalaman di kelas dulu seperti itu, coba lagi yang sekarang per minggu, saya cocok seperti per minggu itu. Jadi kalau jadwalnya ya nampaknya kalau karena hari Senin jatuhnya P5 kita mulai sebelum Senin kita sudah menghubungi nanti jangan lupa ini, nanti jangan lupa bawa ini ya, kita sama-sama ngerjakannya di sekolah. Jadi bimbingan dan pantauan itu. Lagian kan sebetulnya P5 itu bukanlah hasil bagus jeleknya karya siswa itu juga enggak, tapi sebetulnya itu kan kerjasamanya ya, kolaborasi. Bagaimana dia menghargai, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan kelompoknya, bagaimana gotong royongnya. Kan yang 5 dari Pancasila itu yang sebetulnya jadi enggak ini jelek punyamu, enggak kerjasama, ini segala macam, enggak seperti itu. Intinya kalau kita lihat adalah kolaborasi dan kerjasama antara kawan-kawan satu kelompok ya, menghasilkan karya yang lebih bagus. Yalah nanti saya akan pantau ya Bu Nini ya. Berarti hari Sabtu mulai Bu Nini melakukan bimbingan kepada siswa-siswi kita ya sebelum hari Senin pelaksanaan. Jadi nanti saya step 1 saya pantau Bu Nini ya. Jadi supaya kedepannya masalah aksi nyata ini bisa berjalan dengan baik ya Bu Nini ya. Terima kasih Bu Nini atas kehadiran Bu Nini sudah datang ke ruangan saya membahas masalah P5 ini. Semoga ke depan masalah-masalah ini tidak akan ada lagi. Nah, karena kita sudah tahu solusinya bagaimana untuk mengatasi dalam permasalahan P5 yang aksi nyata ini ya Bu Nini ya. Terima kasih banyak Bu Nini ya. Terima kasih atas, juga Bu Titi. Ya sama-sama Bu Nini. Selamat bertugas lagi kembali Bu Nini ya di kelas